Anda kembali di Apa Kata Dunia, pemirsa. Selain di Indonesia dan negara-negara Timur Tengah, tentu kita juga ingin mengetahui bagaimana warga negara Indonesia dan umat muslim yang berada di negara-negara Afrika merayakan Hari Raya Lebaran atau Idul Fitri. Nah, salah satunya adalah Ethiopia. Untuk mengetahuinya langsung saja kita sudah terhubung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Ethiopia, Pak Al-Bushra Basnur. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Bushra. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Tasa dan para pemirsa Nusantara TV kita yang tercinta. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Sehat Pak, Alhamdulillah. Selamat malam, selamat Idul Fitri juga Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan ini, terima kasih Mbak Tasa. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin kepada para sahabat yang menunaikan ibadah Ramadan dan merayakan Idul Fitri. Iya, ini kita ingin mengetahui tentunya Pak, bagaimana warga negara Indonesia di sana selama bulan Ramadan, kemudian bagaimana mereka merayakan Hari Raya Lebaran atau Idul Fitri di sana. Wah, ini luar biasa Mbak Tasa. Jadi ini sesuatu yang sangat menarik untuk diketahui oleh kawan-kawan kita di Indonesia dan juga di luar Indonesia tentunya ya. Jadi perayaan Idul Fitri di Ethiopia itu berlangsung dengan baik, aman, meriah, nyaman, dan tentu saja juga penuh dengan kekhusyukan ya. Nah, mungkin saya bisa bercerita sedikit sebelum masuk ke masyarakat Indonesia, bahwa kalau saya bercerita sedikit tentang Lebaran di Ethiopia, bahwa Lebaran di Ethiopia sama dengan kita di Indonesia tanggalnya, yaitu pada tanggal 13 Mei kemarin ya, sama kita waktunya, jadi tidak ada beda waktunya ya, hari dan waktunya. Nah, memang suasana Lebaran di Ethiopia sekarang ini, kemarin ini, sama dengan tahun 2020 itu berbeda dibandingkan dengan tahun 2019, artinya sebelum COVID menjadi pandemi di hampir di semua penjuru permukaan bumi ini. Kita menyelenggarakan, umat muslim menyelenggarakan puasa Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri Lebaran itu dengan penuh segala keterbatasan, mengikuti protokol yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Untuk background info kawan-kawan, bahwa penduduk Ethiopia yang sekitar 115 juta itu, penduduk muslimnya adalah sekitar 33,9% ya, jadi nomor 2 terbesar. Nah, yang majority di sini penduduk Ethiopia menganut agama Kristen Ortodoks, kira-kira 44%. Ya, yang lainnya baru sahabat-sahabat kita dari berbagai kepercayaan lain. Nah, tahun-tahun sebelumnya, masyarakat Muslim di Ethiopia merayakan Hari Lebaran ini beramai-ramai, sholat berjamaah di lapangan atau juga di masjid. Tetapi pada umumnya, pada Hari Raya Idul Fitri ini, masyarakat Muslim Ethiopia menunaikan ibadah di lapangan, Mbak, ya, dan kawan-kawan para pemirsa. Nah, sekarang tahun ini pemerintah tidak melarang, tidak menganjurkan untuk melakukan sholat Idul Fitri bersama-sama. Jadi the vast majority masyarakat Muslim Ethiopia pada saat merayakan hari Lebaran, terutama menyelenggarakan sholat berjamaah itu ya, sholat Idul Fitri, kebanyakan di rumah masing-masing ya. Tetapi ada juga beberapa masyarakat Muslim Ethiopia yang menunaikan ibadah di lapangan. Nah, kalau yang berjamaah, Indonesia, betul Mbak? Iya, kalau yang berjamaah ini apakah kemudian melaksanakannya dengan menerapkan protokol kesehatan, Pak? Tetap menerapkan protokol kesehatan. Mereka di lapangan mengatur jarak dan pakai masker, itu dipatuhi oleh masyarakat Islam atau Muslim Ethiopia. Nah, kemudian mengenai masyarakat Indonesia yang Muslim merayakan Hari Lebaran ini kurang lebih sama, tetapi pada umumnya masyarakat menunaikan ibadah sholat Idul Fitri sendiri-sendiri di rumah. Ya, nah untuk kawan-kawan ketahui sebagai background info, saat ini ada sekitar 90-an, hampir 100 warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia saat ini bekerja dan bermukim dan bekerja di Ethiopia.
mayoritas mereka berada di kota Addis Ababa, di tempat saya ada sekarang ini, kira-kira 45 sampai 50 orang, sementara 40 orang lainnya itu ada di kota Hawassa, sebuah kota yang sangat jauh dari kota Addis Ababa, jaraknya sekitar 300 km. Dan kawan-kawan masyarakat Indonesia di sana, semuanya, hampir semua ya, hanya 1-2 orang saja yang di luar, yang tinggal terpisah. Masyarakat Indonesia itu bekerja di 2 perusahaan Indonesia yang ada di Hawassa. Jadi mereka adalah sahabat-sahabat kita pekerja migran ya. Nah, lalu kemudian itulah kondisinya di kota Addis Ababa dan Hawassa. Nah, kalau saya cerita dulu yang menarik di kawan-kawan di yang tinggal di kompleks industri di sana, saya kemarin itu berbicara langsung, berkomunikasi langsung dengan sahabat-sahabat kita di sana. Mereka ternyata menyelenggarakan salat tarawih, salat Idul Fitri itu di sebuah gudang kosong ya, di sebuah gudang kosong ada 33 orang yang menunaikan ibadah sholat Idul Fitri di kompleks pabrik itu. Nah, setelah itu saya mendapat informasi dari kawan-kawan itu tidak kalah meriahnya. Ada yang jago masak juga, Mbak Tasya. Jadi bagi yang mereka jago masak, mereka rame-rame tuh. Ada opor ayam juga. Wah, jadi nggak ada. Suasana Lebaran seperti yang di kampung halaman diciptakan sendiri oleh mereka di sana ya, Pak? Persis, karena kawan-kawan kita itu punya kemampuan, keahlian yang beraneka ragam juga. Jago masak, masaknya juga ada jago opor, jago gorengan, jago macam-macam. Nah, itu yang terjadi. Saya senang sekali kemarin, karena setelah menunaikan ibadah sholat Idul Fitri di KBRI ini secara internal, nanti saya akan cerita di situ mengenai pelaksanaan di Addis Ababa setelah ini. Tapi saya bercerita tentang perasaan kehidupan kawan-kawan kita yang rata-rata itu anak-anak muda semua tuh ya yang bekerja di pabrik itu, bagaimana perasaan mereka, rindu tanah air, kondisi mereka. Nah, ternyata mereka di situ banyak juga yang bisa memasak makanan dan lain-lain ya. Sebetulnya makanan di Ethiopia tidak gampang, tidak mudah, tidak sulit untuk mendapatkan resep-resepnya. Jadi sehingga mereka setelah sholat masak dan makan rame-rame. Nah, kemarin saya itu virtual meeting dengan kawan-kawan untuk menyapa mereka. Semua mereka sehat. Kalau saya kaitkan dengan pandemi sekarang, alhamdulillah, puji Tuhan, syukur mereka dalam keadaan sehat, tidak ada yang positif gitu, Mbak. Iya. Nah, kemudian Nah, kemudian saya akan bercerita tentang Addis Ababa, Mbak Tasya. Iya. Nah, mengenai di Addis Ababa, tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi COVID ini, KBRI menyelenggarakan sholat Idul Fitri dan secara resmi mengundang para sahabat kita, masyarakat Indonesia, untuk bersama-sama menunaikan sholat Idul Fitri di KBRI. Nah, bahkan tahun lalu ya, tahun sebelumnya sebelum pandemi itu, yang datang tidak hanya masyarakat Indonesia, tetapi juga sahabat-sahabat Indonesia yang Muslim yang hadir pada acara sholat Idul Fitri itu. Dan termasuk juga alumni penerima beasiswa Indonesia yang berasal dari Ethiopia. Mereka sudah selesai kuliah belajar di Indonesia, kembali ke Addis Ababa. Jadi emotional linkage mereka itu masih kuat, lalu juga mereka ikut bergabung dengan kita. Nah, yang kemarin yang kita laksanakan di sini, kita tidak mengundang secara resmi, yang kita lakukan hanya secara internal, keluarga besar KBRI saja, kita menyelenggarakan sholat dengan tetap tentunya ikut mematuhi protokol COVID-19, Mbak Tasya. Dan tentu saja kembali mengenai makanan, masakan opor ayam, lalu apalagi hati dengan kentang, ya, sambal goreng ya, Pak. Goreng-goreng banyak macam-macam di sini. Ya, artinya kita menikmati apa adanya, Mbak Tasya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Kita syukuri kebahagiaan, kerinduan tanah air, keluarga pasti terasa, tetapi kebahagiaan dan kekusukan pelaksanaan ibadah baik di bulan Ramadan maupun pada hari Lebaran itu rasanya tidak kurang, Mbak Tasya. Iya, dengan adanya pandemi ini, apakah ada orang-orang Indonesia yang akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman atau ke negaranya sendiri begitu, Pak? Iya, masyarakat Indonesia yang pulang kampung, mudik ke Indonesia ya, ke timur itu ya, itu tidak ada. Tidak ada yang sengaja untuk berlebaran di Indonesia. Betah ya, Pak ya di sana ya? Betul. Namun ada
sekitar 5 atau 6 orang sahabat-sahabat kita dari Indonesia yang pulang ke Indonesia kira-kira 1 minggu atau 10 hari sebelum Lebaran. Judulnya bukan pulang kampung atau mudik Lebaran, tetapi kebetulan mereka kontrak kerjanya sudah habis dan mereka tidak memperpanjang kontrak itu di Ethiopia. Nah, kalau memang sudah kontraknya habis, tentu lebih baik pulang ke Indonesia ya, dan berkumpul dengan keluarga untuk for good, untuk tidak kembali ke Ethiopia. Jadi gitu kondisi masyarakat Indonesia tidak pulang kampung sekarang, Mbak. Dan juga kalau saya tambahkan sedikit, karena kami di KBRI Addis Ababa juga merangkap sebuah negara Djibouti namanya, di sebelah utara timur Ethiopia, sebuah negara kecil tetapi sangat strategis dan penting sekali. Penduduknya hanya 1 juta, Mbak Tasha. Di sana penduduknya, di sana ada sekitar 6 orang masyarakat Indonesia yang bekerja di sana, dan kami monitor mereka juga tidak pulang ke Indonesia untuk Lebaran ini. Demikian, Mbak Tasha. Baik, Pak Bushra. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Bapak mengenai bagaimana warga negara kita di sana, terutama dengan adanya pandemi saat ini dan juga suasana Lebaran di sana. Tetapi kita harus jeda dulu, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Apa Kata Dunia akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kata Dunia, pemirsa, dan kita masih berbincang-bincang dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Ethiopia, Pak Al-Bushra Basnur. Pak Bushra. Silakan, Mbak. Iya, Pak, ini mengenai warga negara Indonesia yang merayakan Lebaran di sana. Tadi Bapak mengatakan bahwa memang diperbolehkan tetapi juga tidak dianjurkan begitu ya. Namun mereka mengadakan juga, sebagian orang Indonesia di sana mengadakan sholat Id berjamaah untuk hari Lebaran kemarin. Nah, ini berbicara mengenai adanya pandemi di sana, ini seperti apa perkembangannya saat ini, Pak? Ya, baik Mbak, mengenai pandemi COVID di Ethiopia. Ethiopia memang menjadi salah satu negara yang cukup terdampak ya di benua Afrika. Saat ini, kalau di awal-awal dahulunya waktu dilaporkannya ada COVID 19 di Ethiopia itu berada jauh di bawah ya, dan bahkan akhir tahun yang lalu pun masih berada di urutan menengah. Nah, namun as of 2 hari yang lalu Ethiopia berada pada urutan keempat ya, positif COVID tertinggi di Afrika, itu setelah Afrika Selatan, Maroko, Tunisia, dan sekarang ini Ethiopia. Di bawah Ethiopia itu ada Egypt, Mesir ya, dan sebelumnya Mesir itu berada di atas ya. Nah, jadi ini memang menjadi perhatian yang sangat khusus bagi kita semua, terutama pemerintah Ethiopia. Nah, kalau saya bisa ini informasikan kepada kawan-kawan bahwa kasus pertama COVID-19 di Ethiopia ini pertama kali dilaporkan pada tanggal 13 Maret tahun 2020, Mbak Tasha. Nah, setelah itu pemerintah Ethiopia betul-betul cepat bergerak, memberikan suatu mengambil suatu kebijakan yang luar biasa, drastis dan katakanlah tanda petik radikal, dan itu bagus sekali. Misalnya untuk pegawai pemerintah dan juga swasta diimbau untuk bekerja dari rumah. Lalu sekolah-sekolah ditutup, rumah-rumah ibadah ditutup, dan bagi yang penggunaan masker sudah pasti, dan bagi yang melakukan pelanggaran itu akan didenda dengan tegas dan cukup berat dendanya. Dan 3 minggu pertama sejak dikeluarkannya larangan itu, hampir 3.000 orang masyarakat Ethiopia yang mendapat hukuman, bahkan ditahan juga, Mbak Tasha. Nah, bahkan pemerintah Ethiopia juga memberlakukan state of emergency mulai bulan April sampai bulan Oktober. Nah, itu betul-betul state of emergency itu berlakunya ya. Nah, sejak itu, setelah semua itu berlalu dan angka
COVID itu kalau tetap meningkat, tetapi tidak setinggi yang terjadi beberapa bulan terakhir ini. Nah, jadi kemudian setelah persisnya ya sejak awal tahun ini, kami melihat, dan ini juga diakui oleh sahabat-sahabat saya di pemerintahan di sini, terjadi juga di awalnya kepatuhan masyarakat Ethiopia luar biasa terhadap protokol COVID ini. Tetapi dalam bulan-bulan terakhir ini terjadi sedikit kelengahan, pelanggaran-pelanggaran yang kemudian juga selalu diingatkan oleh pemerintah. Nah ini kalau di kota Addis Ababa sendiri, kita melihat penduduknya the vast majority dari penduduknya patuh kepada protokol COVID, walaupun ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Tetapi kalau kita pergi ke daerah-daerah, Mbak Tasha, saya sering berkunjung ke daerah-daerah menemui sahabat-sahabat masyarakat Indonesia atau juga sahabat-sahabat dari pemerintahan atau memenuhi undangan, itu terlihat sedikit ada perbedaan itu ya, bahwa terjadi agak longgar di daerah-daerah itu, Mbak. Nah, lalu kemudian untuk masyarakat Indonesia mengantisipasi perkembangan ini dan pandemi ini sejak ditemukannya kasus pertama, KBRI Addis Ababa senantiasa secara reguler, secara rutin menghimbau, mengingatkan, dan mengajak masyarakat Indonesia yang pertama tentu saja mematuhi protokol COVID pemerintah Ethiopia, lalu membatasi pergerakan, lalu kemudian juga menggunakan masker dan lain-lain ya. Nah itu kami lakukan tidak hanya melalui pengumuman, melalui hotline kita di KBRI ini, tetapi juga saya secara rutin bertatap muka melalui virtual dengan masyarakat Indonesia. Dan syukur masyarakat Indonesia seperti yang saya sampaikan di session pertama tadi, sampai saat ini tidak ada masyarakat Indonesia yang positif. Namun untuk catatan kita bersama semua, bahwa memang sebelumnya ada akhir tahun 2020 yang lalu, Mbak Tasha, ada sejumlah masyarakat Indonesia yang dinyatakan positif tanpa gejala. Ada 8 orang catatan kami di KBRI ini, dan semuanya sekarang sudah sembuh. Ada 2-3 orang yang sempat menjalani perawatan di karantina yang disediakan oleh pemerintah, yaitu di kota Hawassa tadi yang saya sampaikan. Kalau di Addis Ababa, ibu kota Ethiopia, tidak ada, tetapi di kota Hawassa, di mana sahabat-sahabat kita bekerja di perusahaan itu tadi, ada sekitar 3 orang yang dikarantina di bawah pengawasan pemerintah, walaupun itu tidak ada gejala pada saat itu dan sudah sembuh. Dan kemudian yang lainnya pernah mendapatkan gejala dan itu disarankan oleh pihak otoritas tempat untuk self karantina ya, karantina mandiri. Dan untuk kawan-kawan kita yang dirawat di pusat karantina itu, KBRI, saya selalu berkomunikasi dengan mereka, kawan-kawan juga, bahkan kita kirimkan makanan-makanan enak itu kepada mereka supaya mereka tetap sehat ya, gizi terjamin, terjaga, imunitas juga tinggi. Nah, itu diantaranya. Lalu kemudian ada juga Mbak Tasha, karena kita tahu bahwa Addis Ababa ini adalah salah satu pintu gerbang masuknya penerbangan internasional. Nah, kalau kita lihat dari kawasan Asia, Ethiopia adalah the main gate-nya ya. Nah, banyak kawan-kawan masyarakat Indonesia yang dalam perjalanan menuju tempat-tempat yang lain transit di kota Addis Ababa, lalu mereka transit mungkin beberapa hari, lalu kemudian ternyata mereka ditemukan sebelum take off lagi, dites lagi, ternyata positif. Lalu kita juga taking care ya, kita juga membantu, memfasilitasi dan melayani kawan-kawan kita itu. Ini ada beberapa contoh terakhir Mbak Tasha, dalam beberapa 3 minggu terakhir ini ya, 3 minggu sebulan terakhir ini, banyak sahabat-sahabat kita dari Indonesia yang bekerja di Arab Saudi, di beberapa perusahaan di sana. Nah, lalu mereka menggunakan Ethiopian Airlines atau penerbangan lain yang melewati Addis Ababa. Nah, di Addis Ababa, mereka harus tinggal di transiting country atau point ini selama 2 minggu, Mbak Tasha. Jadi sebelum masuk ke Jeddah atau Riyadh penerbangan berikutnya, mereka harus tinggal dulu nih. Ini peraturan ketentuan dari pemerintah Arab Saudi. Menurut kawan-kawan kita, informasi yang disampaikan oleh kawan-kawan itu, mereka harus tinggal di sini selama 2 minggu. Nah, sebetulnya mereka masuk di sini tidak
ada masalah, aman, sehat, dan lain-lain. Tetapi pada saat untuk boarding lagi, untuk melanjutkan penerbangan ke Arab Saudi bekerja, lalu dites lagi, ternyata ada 2 orang positif. 2 orang positif, Mbak. Nah, tapi tidak ada gejala. Lalu kemudian kawan ini juga harus menunggu seminggu lagi untuk dites lagi gitu, Mbak. Dan alhamdulillah sehat semuanya, dan mereka sudah terbang semua sahabat-sahabat kita itu. Jadi demikian kondisi masyarakat Indonesia dan bagaimana kita di KBRI berkomunikasi dengan kawan-kawan itu. Termasuk kemarin setelah menyelenggarakan sholat Idul Fitri, saya melakukan virtual meeting dengan semua masyarakat Indonesia yang ada di Ethiopia, Mbak. Untuk tentu saja menyampaikan ucapan selamat, sekaligus juga untuk mengetahui kondisi mereka masing-masing. Demikian, Mbak Tasha. Luar biasa sekali perhatian dari KBRI dan juga antisipasi terhadap adanya dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap warga Indonesia yang berada di Ethiopia sana, Pak Bushra. Mungkin ada saran terakhir ataupun juga imbauan kepada warga Indonesia di sana agar bisa menjalankan pekerjaannya di sana dengan baik, dengan tetap terlindungi dari COVID-19. Betul, Mbak Tasha. Jadi kemarin saya juga tidak hanya melalui virtual meeting, saya langsung berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia, tetapi juga melalui hotline kita, melalui media sosial. Saya waktu tahun yang lalu terutama, Mbak, ya, sampai akhir-akhir ini, hampir setiap 2-3 hari saya itu berkomunikasi, menelpon mereka, kawan-kawan sahabat masyarakat Indonesia itu, untuk menanyakan keadaan mereka dan juga mengingatkan agar tetap waspada, ikuti peraturan pemerintah mengenai COVID protokol ini, dan saya ingin menghimbau kepada sahabat-sahabat saya, masyarakat Indonesia di Ethiopia dan di Djibouti, agar selalu mengingat apa yang sudah saya sampaikan, yaitu waspada, jaga kesehatan dengan baik, ikuti protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah Ethiopia, dan kalau ada hal-hal yang perlu mendapatkan bantuan pelayanan dan perhatian dari KBRI Addis Ababa, hotline KBRI itu selalu kami siarkan, selalu kami ingatkan kepada masyarakat Indonesia untuk segera menghubungi KBRI Addis Ababa, Mbak Tasha, bahwa kami di sini bekerja 24/7, Mbak Tasha, ya, siang dan malam, dan memang itulah tugas dan kewajiban kami untuk masyarakat Indonesia, untuk baik yang ada di Ethiopia maupun di Djibouti, juga masyarakat Indonesia yang kemungkinan akan melakukan transit di Addis Ababa untuk melanjutkan perjalanan berikutnya, bahwa jangan ragu, jangan sungkan, dan pastikan bahwa Embassy KBRI Addis Ababa adalah rumah kita, rumah bangsa kita untuk masyarakat Indonesia dan sahabat-sahabatnya. Terima kasih, Mbak Tas. Luar biasa sekali, Pak Bushra. Tentunya kami semua di sini berterima kasih bahwa KBRI telah memberikan perhatian yang begitu besar terhadap warga negara Indonesia yang berada di sana. Tentunya kami semua di sini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri juga kepada warga negara Indonesia yang ada di sana, warga Indonesia yang tentunya bekerja di sana, dan juga mohon maaf lahir dan batin kepada mereka. Pak Bushra, terima kasih banyak sudah bersedia bergabung bersama kami di Apa Kata Dunia malam hari ini. Terima kasih, Pak. Salam sehat selalu. Sama-sama, terima kasih, Mbak Tasha. Pesan Mbak Tasha akan kami sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Fitri.